Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Faslun, fasal yang menerangkan tentang bolehnya orang yang berzikir dalam keadaan hadas. Dalam keadaan berhadas. Ajma'al ulama'u ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisani lil muhdithi wal junubi wal haidi wan nufasa. Ulama sepakat tentang bolehnya zikir dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadas dan juga bagi orang yang junub, bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Wadzalika fit tasbih, dan itu di dalam bacaan tasbih, wa tahlil tahlil, wa tahmid tahmid, wa takbir takbir. Tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu, wa sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa du'ai, dan doa, wa ghairi dzalik, dan yang lain daripada itu. Boleh, boleh. Jawabannya apa? Boleh. Zikir boleh, boleh. Baca doa awal tahun boleh, boleh. Baca doa apa saja boleh, boleh. Walakin akan tetapi qiraatul Qur'ani haramun. Membaca Al-Qur'an itu haram alal junub, bagi orang yang junub, wal haid, dan wanita yang haid, wan nufasa, dan wanita yang nifas. Kalau doa boleh, sholawat boleh, takbir boleh, tahlil boleh, tapi baca Quran haram, nggak boleh. Paham ya? Sawa'un qara'a qalilan, baik membacanya sedikit, au katsiran, atau membacanya banyak, hatta ba'dha ayatin, sehingga ya sebagian ayat pun tidak diperkenankan, nggak boleh. Walaupun hanya sebagian ayat, separuh, nggak boleh. Wa yajuzu, dan boleh lahum, bagi mereka, ijra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ijra' itu mengalirkan, artinya membaca tapi nggak pakai lafaz. Alal qalbi, baca di hati boleh. Bagi mereka baca di hati apa? Boleh. Min ghairi lafzin, yang penting tidak melafadzkan. Misalkan baca nang hati, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, tapi di hati bacanya tanpa ada lafaz, boleh, boleh. Wa kadzalika nadharu fil mushaf, begitu pula melihat mushaf maka boleh. Wa imraruhu alal qalbi, dan melintaskannya di dalam hati Quran ini boleh ya. Kalau menyentuh boleh enggak? Menyentuh hukumnya haram, enggak boleh. Bagi junub, orang yang haid, nifas enggak boleh. Tapi memandang boleh enggak? Melihat boleh, enggak ada masalah hadirin. Yang penting enggak menyentuhnya. Qala ashabuna, dan berkata teman-teman kami, sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama. Maksudnya berkata para ulama ya, wa yajuzu, dan boleh lil junubi, bagi orang yang junub, wal haidi, dan orang yang haid, an yaqula indal musibah, mengucapkan ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat Quran enggak? Ayat Quran. Boleh, Beb? Boleh. Nanti ada terusannya, bentar. Wa inda rukubid dabah, dan ketika naik kendaraan baca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ayat Quran bukan? Ayat Quran. Boleh, Beb? Boleh. Wa inda doa, dan ketika berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Benar. Ini doa dalam Al-Quran ada, dan memang ayat Al-Quran hadirin. Boleh nggak? Boleh, dengan catatan idza lam yaqsida bihil Quran, kalau keduanya, maksudnya orang yang junub maupun yang haid, ini tidak diniati atau tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, maka boleh. Paham ya? Kalau tidak niat baca Quran, tidak bermaksud Al-Quran, maka boleh ya. Ini khusus untuk ayat-ayat atau yang mengandung doa seperti ini ya. Walahuma an yaqula, begitu pula bagi keduanya ini mengucapkan bismillah ya. Walhamdulillah idza lam yaqsidal Quran, ketika apabila dia tidak bermaksud membaca Al-Quran, maka boleh. Sawa'un qasada dzikra aw lam yakun lahuma qasdun, baik dia punya maksud berzikir saja atau bahkan dia nggak punya maksud apa-apa, bacanya mutlak saja, nggak maksud baca Quran, nggak niat baca Quran, dan nggak niat zikir, mutlak saja, maka boleh ya. Kalau nggak ada maksud malah boleh hadirin, tapi kalau ada maksud Quran maka nggak boleh. Kalau hanya zikir saja boleh. Paham ya? Wala ya'thamani illa idza qasadal Quran, dan mereka berdua tidak berdosa kecuali apabila mereka niatnya, maksudnya untuk membaca Al-Quran, maka dia telah bermain-main dan hukumnya dosa. Bisa dipahami? Wa yajuzu lahuma qira'atu ma nusikhat tilawatuhu, dan boleh bagi mereka orang yang junub maupun yang haid ini membaca ayat yang sudah dihapus tilawahnya. Nah, ini hukum nasih mansuh ya, dengan mungkin ada sebagian yang pernah dengar, ada sebagian yang tidak pernah dengar. Nasih mansuh itu ada ayat yang menghapus, ayat yang pernah turun. Ada yang dihapus tilawahnya, ada yang dihapus hukumnya. Nasih ini ayat yang menghapus, mansuh ini ayat yang dihapus. Ada yang tilawahnya masih ada, tilawahnya dibaca, masih dibaca sampai sekarang, tapi hukumnya sudah nggak berlaku, sudah dihapus dengan ayat yang ada. Lagi hadirin, tilawahnya sudah nggak ada, tilawahnya udah nggak dibaca lagi ya, sudah terhapus dengan ayat yang lain. Maka membaca ayat yang sudah dihapus tidak dosa, boleh. Contoh, ka asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma ya, ini ayat yang sudah dihapus tilawahnya, maka ketika dibaca tidak dosa. Wa amma idza qala lil insan, dan adapun apabila keduanya, yaitu orang yang junub, orang yang haid, berkata kepada manusia, kepada orang lain dengan kata Al-Quran, khudil kitaba bi quwwah, dikongkon, pan ngongkon wong, saya selamat, khudil kitaba bi quwwah, ambilkan kitab itu dengan sungguh-sungguh, nganggone Al-Quran. Au qala, atau keduanya berkata, udkhuluha bisalamin aminin, pakai ayat Quran, ada tamu, kemudian ngomong udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kepadanya dengan penuh selamat dan penuh keamanan. Wa nahwa dzalik, dan yang semacamnya. Fa in qasada ghairal Quran lam yahrum, kalau keduanya punya tujuan bukan untuk membaca Quran, maka tidak diharamkan. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini kitab Al-Adhkar bukan hanya dalil, hadirin, Imam Nawawi kadang memberikan hukum fikihnya seperti yang ada sekarang ini. Wa idza lam yajidal ma'a, dan apabila mereka tidak menemukan air. Nah, ini hukum fikih lagi nih hadirin. Tidak menemukan air untuk berwudu, orang yang junub, dia nggak menemukan air untuk mandi, atau orang yang haid, wanita yang haid sudah selesai haidnya, wanita yang nifas sudah selesai nifasnya, sudah selesai, dia mau mandi nggak ada air ya, tayammama, maka keduanya tayamum. Wajaza lahumal qiraah, maka keduanya boleh untuk membaca walaupun dia belum
belum mandi, artinya masih junub, masih ada hadasnya karena dia belum mandi haid, maka dia tayamum karena nggak ada air nih, maka boleh dia membaca Al-Quran. Fa in ahdatsa ba'da dzalik. Nah ini hadirin. Dan apabila setelah tayamum kemudian berhadas, masih nggak ada air nih, setelah tayamum berhadas, lam tahrum alaihil qiraatu, maka dia tidak haram untuk membaca Al-Quran. Hadas nih, belum tayamum lagi, maka dia nggak haram, sudah cukup tayamum yang pertama. Kama lau ightasala thumma ahdasa, seperti orang yang sudah mandi jinabah, sudah mandi junub, kemudian berhadas, maka tidak haram membaca Al-Quran. Paham ya? Tsumma la farqa baina an yakuna tayammumuhu li adamil ma'i fil hadar au fis safar. Dan juga tidak ada bedanya antara tayamumnya dia dalam keadaan dia itu, yang penting tidak ada air ya, tayamumnya karena sebab tidak ada air, baik dia di rumah, artinya dia tidak sedang bepergian, ataupun dia sedang bepergian, nggak ada bedanya. Padahal hukumnya ini kalau dalam qadha sholat atau tidak mengqadha sholat ini ada perbedaan. Tapi dalam hal ini nggak ada bedanya hadirin. Baik dia tayamumnya saat dia di rumah bukan saat safar, atau dia ketika safar, maka nggak ada bedanya. Falahu an yaqra al-Quran ba'dahu wa in ahdatha. Maka baginya boleh membaca Al-Quran setelahnya, sekalipun dia sudah berhadas. Yang penting sudah tayamum. Batal tayamumnya masih boleh untuk membaca Al-Quran. Ingat ya, membaca Al-Quran. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat-sahabat kami, in kana fil hadar, apabila di dalam rumah bukan dalam bepergian, shalla bihi wa qara'a bihi fi shalah, maka sholatlah dengannya dan membacanya di dalam sholat ya. Wala yajuzu an yaqra'a kharija shalah, dan tidak diperkenankan untuk membaca di luar sholat. Kalau dia tidak berpergian di dalam ya, di rumah ya, artinya bukan dalam keadaan safar, maka dia boleh membaca Al-Quran hanya di dalam sholat, Fatihah kemudian surat, tapi selesai sholat nggak boleh baca Quran. Wasahih, kata Imam Nawawi, yang sahih kata Imam Nawawi, jawazuhu, boleh tetap baik dalam keadaan di rumah maupun dalam keadaan safar. Kama qaddamnahu, sebagaimana tadi yang telah kami kemukakan sebelumnya. Li'anna tayammumahu qama maqamal ghusli, sebab tayamumnya itu menduduki seperti kedudukan orang yang mandi. Jadi boleh-boleh saja. Walau tayammamal junubu tsumma ra'amaan, dan apabila orang yang junub itu tayamum kemudian melihat air, yalzamuhu isti'maluhu, maka wajib untuk menggunakan air. Fa innahu yahrumu alaihi qira'atu, dan sesungguhnya dia ini haram baginya membaca Al-Quran. Wa jami'u ma yahrumu alal junub hatta yaktasila, ya, dan juga haram juga melakukan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub sehingga dia itu mandi. Walau tayammama wa shalla wa qara'a, dan adapun apabila seandainya dia tayamum kemudian sholat, kemudian baca Quran, thumma arada tayammuma, kemudian ingin atau hendak melakukan tayamum, li hadasin karena dia hadas, au li faridatin atau karena fardu yang lain, atau fardu yang lain ukhra, fardu yang lain, au li ghairi dzalik atau untuk yang lain, lam tahrum alaihil qiraah, maka tidak diharamkan baginya untuk membaca Al-Quran. Hadza huwa madhabus sahih al-mukhtar, dan inilah madhab yang sahih yang terpilih kata Imam Nawawi. Wa fihi wajhun, dan juga di dalamnya ada alasan, ada pendapat li ba'di ashabina, bagi sebagian sahabat-sahabat kami ataupun ulama kami, annahu yahrum, bahwasanya hal itu adalah haram. Wa huwa dhaif, kata Imam Nawawi, pendapat yang mengharamkan ini dhaif atau lemah.
Kemudian amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban. Lalu bagaimana kalau orang yang junub ini enggak mendapati air dan enggak mendapati debu untuk tayamum? Air untuk wudu enggak bisa, debu untuk tayamum juga enggak ada. Fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka baginya ini salat untuk menghormati waktu. Ala hasabi halih, tergantung keadaannya. Wa tahrumu alaihi qiraatu kharija shalah, dan dia haram membaca Al-Qur'an di luar salat. Kalau salatnya untuk hormatil waqt, baca Al-Qur'an dalam salatnya boleh. Tapi di luar salat, kalau dia tidak dapat air untuk wudu, enggak tayamum, maka tidak boleh membaca Al-Qur'an. Haram hukumnya membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi sholati ma zada 'alal Fatihah. Ya, bahkan dia haram baginya tidak boleh membaca di dalam sholat melebihi surat Al-Fatihah. Ya. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi sholati ma zada 'alal Fatihah, melebihi Fatihah, hanya Fatihah saja. Hanya Fatihah saja. Wa hal tahrumu alaihi al-Fatihah fihi wajhan. Apakah dia haram baca Fatihah, Bib? Salat nih hormatil waqt. Enggak punya wudu, enggak ada air, enggak tayamum, hormatil waqt, baca Fatihahnya bagaimana, Bib? Kan ayat Quran juga. Ya. Maka jawabannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, as-sahhuhuma, pendapat yang paling sahih, la tahrum, tidak haram, bal tajib, bahkan wajib. Fa inna sholata, sebab sesungguhnya sholat la tasihu illa biha, sholat ini tidak bisa sah kecuali dengan Fatihah. Wa kama jasati sholatu lidarurah tajuzul qiraah, sebagaimana boleh sholat dalam keadaan darurat, maka itu boleh juga membacanya dalam keadaan darurat. Wa tsani, yang kedua punya pendapat tahrum, haram hukumnya. Bal ya'ti bil adkar, bahkan untuk menggantikan Fatihah dia harus mendatangkan zikir allati ya'ti biha man la yuhsinu syai'an minal Qur'an, yang mana dia ini karena belum bisa membaca Al-Qur'an, faqdut tahurain, enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum, dia kehilangan dua alat suci, dia belum bisa membaca Al-Qur'an, maka dia datangkan zikir selain Al-Quran untuk menggantikan posisi suratul Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Wa hadza furu'un ra'aitu itsbataha huna, dan ini adalah cabang, adalah masalah-masalah cabang furu'iyah yang aku pandang penting untuk ditetapkan di sini, kata Imam Nawawi. Penting ini kenapa? Lita'alluqiha, karena hal ini berkaitan bima dzakartuhu, yang sedang disebutkan. Yang sedang disebutkan apa? Berzikir dalam keadaan hadas. Makanya disampaikan oleh Imam Nawawi perbedaan pendapat ini. Jadi intinya hadirin yang dirahmati Allah, berzikir bagi orang yang junub berhadas itu hukumnya boleh. Yang penting bukan membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran pun kalau termasuk doa atau diniati zikir, maka boleh-boleh saja. Yang penting jangan diniati untuk membaca Al-Quran. Bisa dipahami ya? Ini masalah tentang orang yang berhadas di dalam membaca zikir. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin.